Maka jangan heran Pak, dulu para wali-wali Allah, begitu dahsyatnya agama di diri mereka, hidup agama dari ujung kepala sampai ujung rambut, sampai ujung kaki. Pak, ujung rambut, ujung kaki, sunnah Nabi ada di tubuh mereka. Orang melihat kipasan sorbannya, orang dapat hidayah. Orang melihat senyumannya, orang dapat hidayah. Orang bertransaksi dengan dia, orang dapat hidayah. Orang ingin masuk Islam. Sekarang orang lihat kita, orang pengen murtad, kan aneh. Nah, maka islah diri kita perbaiki, akhlak kita perbaiki, amal kita, iman perbaiki, ibadah diperbaiki, muamalah diperbaiki, muasyarah diperbaiki, akhlak. Saya ajak teman saya orang Bali masuk Islam, masuk Islam. Kenapa mau? Nak Islam enggak bayar utang. Nak Islam enggak bayar utang katanya. Dia ternyata uang dia dipinjam sama orang Islam enggak dibayar. Enggak mau dia masuk Islam gara-gara itu. Muamalah dibenarkan, muasyarah dibenarkan, akhlak diperindah. Jadi Pak, setelah itu kepahaman itu datang. Kalau sejalan Pak, ada orang bule senyum, di Bali kan bule datang Pak. Dia senyum, pasti saya samperin dia. Gitu. Samperin bicara 4 mata. Enggak lama-lama itu Pak, insya Allah dia bersyahadat. Ya, ayo Pak, angkat kepala Pak, jangan tuduh-tuduh kepala. Ini cerita penting ini. Dakwah itu mudah. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Abu Bakar hari pertama masuk Islam 9 orang bersyahadat. Ya. Kita udah puluhan tahun jadi orang Islam, berapa orang bersyahadat? Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau. Wali Songo mengislamkan 1 daratan Jawa. Syekh Burhanuddin, saya baca kemarin statusnya Abdul Somad, dia kutip perkataan seorang ulama, kalau bukan asbab dakwah Syekh Burhanuddin, maka kita hari ini makan kelelawar. Orang kalau tak ada agama, kelelawar dimakan, kucing dia makan, anjing dia makan, tikus dia makan. Kenapa? Hidup tak ada tentu. Angkat kepala. Jangan tidur nanti ketiduran. Kalau tundukkan kepala ketiduran Bang. Kita sebentar lagi nih, sampai jam 9 aja. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, satu orang yang dapat hidayah asbab kita, gara-gara kita orang dapat hidayah, itu kata Nabi lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan termewah di zaman Nabi, 1 lapangan. 1 orang. Untung berapa orang diislamkan? Waduh Bang, gimana Bang? Tetangga saya 100% Islam Bang. Siapa mau diislamkan? Makanya penting kita khuruj fisabilillah. Kita keluar di jalan Allah, pergi ke negara-negara kafir. Kemarin di masjid saya Pak, dari Cibubur, dari masjid saya berangkat 1 rombongan dakwah ke Nigeria. Afrika. Kalau kita dakwah, saya pernah dakwah ke Hong Kong, Cina, Korea, lalu ke Australia, ketemu orang non Muslim. Kalau di Bali hari ini ketemu orang non Muslim, tiap hari orang syahadat Pak, tiap hari. Ada aja orang bersyahadat, 5 orang, 10 orang, tiap hari. Pernah ke dalam Papua, saya bergerak berbulan-bulan, jam 4 bulan, kita masuk ke dalaman kampung Papua itu, ketemu orang-orang koteka yang tak berbaju, dia tak tahu apa-apa, orang-orang baik. Selamat pagi Bapak. Tiap ketemu selamat pagi Bapak, Ibu, Bapak. Kita takut lihat, kita pikir orang baik-baik. Tapi mereka tanpa agama hanya mau lihat. Kasihan. Ya. Ustaz Fadlan dengan jamaahnya juga masuk Ustaz. Ustaz Fadlan Karamatan, kan saya juga mendengar ceramah. Pernah satu ketika beliau mensyahadatkan 12 suku, 3.000 orang lebih 1 kali syahadat. Antum mau jadi penonton apa ikut jadi pemain? Cari harta sebanyak mungkin, silahkan kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu baru orang hebat Pak, baru orang akhirat. Jangan sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Mengumpulkan perkara yang tidak kita bawa mati, tumpuk-tumpuk harta. Laknat Allah padaku, alhaakumut takatsur. Ya. Jadi orang Islam itu yang kaya siapa yang kaya?
Bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang kendaraannya banyak, bukan orang yang emasnya emas. Bukan itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam itu orang yang sudah berapa masjid yang dia bangun. Udah berapa pesantren yang kau bantu. Baru orang kaya itu. Kira-kira banyakkan mana infak kita daripada keperluan hidup kita? Kenapa di dalam masjid uang 100 ribu kayaknya dermawan sekali Pak? Kalau sedekah 100 ribu pulang-pulang berjalan berubah, aku orang baik dermawan. 100 ribu aku sedekah. Tapi makan di mall, makan di restoran 1 juta santai. Enggak merasa besar. Tapi uang 100 ribu di dalam masjid kebesaran Pak. Karena fikir kita dunia hadirin sekalian. Maka lepaslah kacamata dunia, tuan-tuan, ibu, bapak. Ya, lepas kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya. Sebelum meninggal usahakan kita jadi asbab hidayah. Orang memandang kita dapat hidayah. Orang mendengar suara kita dapat hidayah. Orang melihat rumah kita dapat hidayah. Orang baca status kita dapat hidayah. Baca postingan dapat hidayah. Ini yang punya sosial media, jangan curhat aja di Facebook. Di Facebook curhat aja. Kalau ada masalah rumah tangga, hitam itu profile picture-nya, satu dunia tahu. Ya. Apa susahnya tulis di sana? Everybody, hi guys. Yang baca status ini ucapkan subhanallah ya. Ya subhanallah. Coba subhanallah. Dapat 1 pohon di surga. Itu Nabi sabdakan, orang mengucapkan 1 subhanallah, Allah tumbuhkan untuk mereka 1 pohon di surga. Saya dapat berapa? Tuh, 2, 3. Semua orang mengikuti. Kalau ada 5.000 orang teman Facebook kita baca subhanallah. 5.000 orang baca subhanallah. Kita dapat 5.000 pohon hari itu. Ini fikir dakwah. Semoga fikir ini menular ke fikir kita semua. Amin. Jadi kalau lihat teman kita enggak sholat, teman kita enggak, aduh sedih kita. Satu hari Nabi berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat sepupu Nabi. Nabi bertanya, "Ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apa yang sedang kau pikirkan wahai saudaraku?" Dia bilang, "Apa ya Rasulullah? Aku sedang memikirkan tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi? Bagaimana Allah menjaga seluruh ciptaannya? Allah beri rezeki seluruh makhluknya. Itu ya Rasulullah, itu yang aku pikirkan." Kata Nabi, "Ya Abdullah, sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 1 tahun ibadah." Ya. Memikirkan tentang kebesaran Allah itu fadilahnya apa? Lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Lalu Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, "Abu Bakar, apa yang sedang kau pikirkan wahai saudara, wahai sahabat?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan umatmu. Bagaimana seluruh umat ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah." Apa kata Nabi? Fikirmu ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Berfikir sesaat untuk agama, berfikir sesaat untuk umat, bagaimana seluruh manusia selamat dari azab Allah, itu lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Siapa? Mulai berpikir ya. Saya bagi tugas bapak-bapak sekarang sekali waktu beberapa detik untuk memikirkan 1 nama. Bisa? Yang besok subuh mau diajak ke masjid. Sudah? Pak, kalau masjid kita ini 1 hari ini ada 200 orang sholat subuh. Kalau 200 orang ngajak 1 orang, maka besoknya ada berapa? 400 orang. Tapi kita bertahun-tahun bolak-balik ke masjid, tak sekalipun ngajak orang. Zalim kita, Pak. Sudah siap? Siapa yang mau diajak besok pagi? Bapakmu, namanya siapa? Pak Mardianto. Doakan bapak bila subuh di masjid ya. Abang mau ajak siapa bang? Tetangga namanya? Pak Iman.
Semoga Pak Iman besok Allah bangunkan subuh berangkat ke masjid. Amin. Bapak ngajak siapa Pak? Ya. Hah? Istri. Oh, suami yang terbaik. Suami sayang istri. Antum ngajak siapa? Hah? Teman kos. Siapa namanya? Mamat. Kalau bisa, setiap hari tulis di bukumu, itu di buku semua. Itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya dengar seorang ulama katakan, dia menulis 80 nama orang setiap hari itu didoakan. Ingat teman TK dulu. Kebayang wajahnya? Tulis namanya. Ya Allah, di mana ini teman TK aku dulu nih? Kita dulu rebutan ayunan sama dia nih, berantem nih. Aduh, di mana dia? Ya Allah, beri dia hidayah. Jangan-jangan dia udah enggak ada, udah mati. Ya Allah, hidup, kalau hidup di mana dia? Jumpakan aku sama aku ya Allah. Teman-teman SD kita tulis semua namanya. Teman SMP kita tulis semua namanya. Teman SMA kita tulis semua namanya. Teman kuliah kita tulis semua namanya. Teman kerja kita semua tulis namanya. Artis idola, oh Hollywood tulis namanya semua. K-pop tulis semua namanya semua. Bollywood tulis namanya semua. Pemain bola favorit siapa? Tulis namanya semua. Oh ya Allah, beri hidayah Ronaldo ya Allah. Ronaldo ya Allah. Beri hidayah Messi ya Allah. Ya. Beri hidayah ya Allah. Beri hidayah semua orang ya Allah. Jangan sampai ada satu orang pun yang tersiksa di kubur, di mahsyar, di sirat. Amin. Saya doakan semoga semua yang hadir di sini Allah curahkan hidayah. Amin.